Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi linguistik kami, yaitu tentang klausa. Di sini, di mana para anggotanya ada saya sendiri, Mawar Zara, Nadira, Fakita, Uswa, dan Nabila. Di dalam klausa ini kita akan membahas poin-poinnya, yaitu pengertian, terus ciri-ciri, jenis-jenis klausanya, terus perbedaan frasa, klausa, dan kalimat. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian klausa. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtutan kata-kata berkonstruksi predikat. Artinya di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau juga frasa yang berfungsi sebagai subjek, predikat, objek, atau keterangan. Klausa juga berpotensi untuk menjadi kalimat tunggal, karena di dalamnya sudah ada fungsi sintaksis wajib, yaitu subjek dan predikat. Selain subjek dan predikat, ada pula unsur lainnya yang boleh ada dalam klausa, yaitu objek, pelengkap, dan keterangan. Unsur pelengkap atau komplement adalah bagian dari predikat verbal, yang berarti bukan verba transitif, yang melengkapi verba tersebut. Di dalam keterangan itu merupakan bagian klausa, yang memberi informasi tambahan, misalnya mengenai tempat, tujuan, dan sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri dan contoh. Ciri-ciri dalam klausa ini ada 3. Yang pertama itu memiliki subjek, baik secara tertulis atau tidak tertulis. Juga memiliki predikat. Terus tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca. Jika ditambahkan unsur ini, maka klausa akan menjadi kalimat. Contohnya, yang pertama itu ibu sedang memasak. Anjing menggonggong. Terus garis itu menangis terseduh-seduh. Burung berterbangan. Terus tupai meloncat lincah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini ada berdasarkan strukturnya. Klausa bebas. Klausa bebas ialah klausa yang berpotensi menjadi sebuah kalimat yang artinya jika dalam penulisannya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, maka klausa ini bisa menjadikan kalimat. Biasanya dalam sebuah kalimat ini, intinya dari kalimat tersebut berupa klausa bebas. Contohnya, kamu harus pergi. Terus yang kedua, dia menangis. Terus yang ketiga, ayah sangat marah. Terus ada klausa terikat. Klausa terikat itu ialah klausa yang tidak berpotensi menjadi kalimat walaupun dalam penulisannya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri oleh tanda baca. Biasanya ia menjadi pelengkap dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti supaya kita sadar. Yang kedua, ketika ibu tidur. Yang ketiga, dekat kantor kelurahan. Berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya itu ada klausa subjek. Klausa subjek itu klausa yang berkedudukan sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Contohnya, ternyata ayah sedang membaca buku itu. Terus yang kedua ada klausa objek. Klausa objek ini klausa yang berkedudukan sebagai objek dalam sebuah kalimat. Contohnya, ibu sedang menyusun daftar belanjaan. Terus yang ketiga ada klausa keterangan. Klausa keterangan itu klausa yang berkedudukan sebagai keterangan dalam sebuah kalimat. Contohnya, karena sakit, Budi tidak pergi sekolah. Terus yang keempat, ada klausa pelengkap. Ialah klausa yang berkedudukan sebagai pelengkap dalam sebuah kalimat. Nah, selanjutnya ada klausa lengkap. Klausa yang memiliki unsur subjek dan predikat. Jika posisi subjek di awal, disebut klausa lengkap susun biasa. Jika subjek di belakang predikat, maka disebut klausa lengkap susun balik atau inversi. Contohnya, yang pertama, kami sedang bekerja. Kedua, ibu memasak.
Dan contoh 1 kedua itu disebut klausa lengkap susun biasa. Dan contoh yang ketiga, mengurung si kancil. Dan keempat, langkahnya si maling. Contoh ketiga dan 4 itu termasuk klausa lengkap susun balik, karena subjeknya di belakang. Selanjutnya, klausa tak lengkap. Ialah jenis klausa yang hanya memiliki unsur predikat atau tanpa subjek. Contohnya, terpaksa berhenti dari pekerjaannya. Yang kedua, menyanyikan lagu. Yang ketiga, sedang membuat kue. Yang selanjutnya ada klausa negatif. Ialah klausa yang memiliki kata negatif seperti tidak, bukan, jangan, dan lain sebagainya, sehingga predikatnya bersifat negatif. Contoh, ibu belum pergi. 2, bukan saya yang melakukannya. Yang selanjutnya klausa positif. Ialah klausa yang tidak memiliki kata negatif, sehingga predikatnya bersifat positif. Contohnya yang pertama, saya berhasil melakukannya. Yang kedua, kami sudah menjadi anggota. Selanjutnya ada klausa berdasarkan fungsi predikatnya, yaitu ada klausa verbal, yang merupakan klausa yang predikatnya berupa kata kerja. Contoh, kami berlari, ibu memasak. Lalu ada klausa nominal. Klausa nominal yaitu klausa yang predikatnya berupa kata benda, contohnya ibunya seorang guru, lalu dia siswa SMA. Lalu ada klausa adjektival, adalah klausa yang disusun oleh kata sifat. Contohnya, baju yang mahal dan cerdas sekali. Klausa proposisional, klausa yang predikatnya adalah frasa dari kata depan proposisi, contohnya dari pasar malam dan menuju ke sekolah. Klausa numeral adalah klausa yang predikatnya berupa kata atau frasa numeralia bilangan. Contoh, 2 juta sebulan dan 3 kali sehari. Yang terakhir, perbedaan antara frasa, klausa, dan kalimat. Yang pertama, sifat satuan bahasa tersebut. Frasa sifatnya tidak dapat berdiri sendiri, maka frasa tidak dapat menjadi sebuah kalimat utuh. Klausa dan kalimat bersifat dapat berdiri sendiri. Khususnya untuk klausa, dapat diubah menjadi sebuah kalimat karena sifatnya yang berdiri sendiri. 2. Adanya tindakan unsur predikat di dalamnya. Frasa tidak mempunyai unsur predikat di dalamnya, maka satuan bahasa ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dijadikan kalimat. Klausa yang mempunyai predikat di dalamnya, sehingga membuat unsur ini dapat berdiri sendiri dan dapat dijadikan kalimat. Sedangkan kalimat mempunyai unsur predikat di dalamnya, yang dimana unsur tersebut memang merupakan salah satu unsur-unsur kalimat. 3. Kedudukan satuan bahasa tersebut. Frasa berkedudukan sebagai salah satu satuan bahasa pembentuk kalimat, begitupun juga dengan klausa. Kalimat sendiri merupakan satuan bahasa yang kedudukannya adalah sebagai satuan bahasa yang dibentuk oleh satuan bahasa lainnya, termasuk frasa dan klausa. Yang keempat, ada tidaknya pola intonasi akhir di dalamnya. Frasa dapat dikatakan sebagai satuan bahasa yang tidak mempunyai pola intonasi akhir di dalamnya. Klausa bisa mempunyai pola intonasi akhir jika satuan bahasa ini diubah menjadi kalimat. Kalimat sendiri merupakan satuan bahasa yang mengandung pola intonasi akhir di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya penggunaan tanda baca yang terkandung pada satuan bahasa ini. Yang keenam, yang kelima, unsur-unsur terkandung di dalamnya. Frasa mengandung unsur diterangkap dan menerangkap di dalamnya. Klausa mengandung unsur subjek dan predikat sebagai unsur dasarnya. Sedangkan kalimat mengandung unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.